Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin Editor. Sering-sering upload mas, minimal jarak upload 20 menit emot batu. Kalau 20 menit satu video kan berarti sejam 3 video. Sehari jadi 72 video. Setahun berapa tuh? Tetap 72 lah, soalnya saya langsung tipes bikin video sebanyak itu. Halo warga nobar yang kalau di jalan sering ngasih duit ke pengamen yang sebenarnya lebih kaya dari yang ngasih. Kayak apa kabarnya bebuhan pian beretaan, sehat-sehat aja kalau paninian. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang akan menemani warga nobar semua yang kali ini akan membawakan film berjudul Beyond Skyline yang dirilis pada tahun 2017. Selain melihat aksi pertempuran melawan alien pemakan otak manusia yang sangat menegangkan, di film ini kalian juga bisa menyaksikan kehebatan dua jagoan kebanggaan tanah air tercinta kita, yaitu Mamang Iko Uwais dan Mamang Mad Dog alias Mang Yayan Ruhian. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Beyond Skyline. Film ini dibuka dengan menampilkan latar yang mirip Skyline 2010, tepat di detik-detik sebelum kemunculan alien dan cahaya birunya. Kisah akan berfokus pada seorang detektif kepolisian Los Angeles bernama Mark Corley. Dia sedang menjemput anaknya Trent yang ditahan di kantor LAPD. Menurut informasi dari rekan Mark yang bernama Garcia, anaknya terlibat perkelahian yang mengakibatkan si korban harus dirawat di rumah sakit. Untungnya si korban tidak mengajukan tuntutan sehingga Trent bisa segera dibebaskan. Namun meskipun begitu, Mark terlihat begitu kecewa karena ini sudah kesekian kalinya sang putra terlibat dalam masalah. You want to piss your life away, son? That's on you. Saat hendak pulang, mobil Mark mogok sehingga mereka berdua memilih untuk menaiki kereta bawah tanah. Meski Trent ini anaknya badung dan suka berkelahi, ternyata dia masih punya rasa peduli yang tinggi. Hal ini dibuktikan ketika dirinya memberikan uang kepada seorang bapak pengemis tunanetra yang kebetulan ditemuinya saat dalam perjalanan ke stasiun bawah tanah. Di kereta, Trent pun bercerita jika dia berkelahi bukan tanpa alasan. Dia juga tidak akan asal pukul jika tidak ada penyebabnya, di mana orang yang menjadi korbannya tersebut lebih dulu menghinanya, sehingga Trent lebih memilih untuk menghajarnya daripada terlalu banyak bacot. Meski yang dilakukan Trent tetap salah, tapi yang namanya orang tua pasti tidak bisa marah dengan anaknya terlalu lama. Pada akhirnya pasangan ayah dan anak itu kembali akur, dan tiba-tiba kereta berhenti lalu mengejutkan semua orang termasuk saya. Tiba-tiba muncul cahaya biru yang membawa apa menarik, apa kayak menghipnotis orang-orang kecuali si bapak pengemis tunanetra. Nah, kembali ke Mark yang sedang mencoba mencari tahu. Kebetulan di situ ada seorang masinis wanita bernama Audrey yang sedang menghubungi kantor pusat. Namun karena komunikasi terputus dan tidak ada informasi apapun, akhirnya mereka semua keluar dari kereta untuk berjalan keluar dari stasiun. Dalam perjalanan, Mark melihat seorang wanita berjalan menuju cahaya biru itu disusul oleh Trent yang mencoba mengikuti wanita itu. Tiba-tiba kedua mata si wanita dan Trent pun berubah seakan terpengaruh untuk berjalan ke arah sumber cahaya tersebut. Melihat anaknya dalam bahaya, Mark segera berlari menyelamatkannya. Sementara wanita itu dan seluruh warga Los Angeles sudah berterbangan dan tersedot masuk ke sebuah pesawat besar yang sepertinya milik alien.
Trent masih lumpuh sesaat karena efek cahaya biru tadi. Beruntung dia bisa pulih dengan cepat hingga perjalanan menuju ke tempat aman pun bisa dilanjutkan. Dalam perjalanan, Mark bertemu dengan rekannya yaitu Garcia yang datang bersama dengan seorang polwan. Mereka dan beberapa warga sipil yang masih selamat termasuk bapak pengemis tunanetra yang ternyata bernama Sarge ini akhirnya berjalan bersama-sama untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan alangkah terkejutnya Mark melihat pesawat alien terbang tepat di atas kota Los Angeles yang mana telah terjadi pertempuran antara militer Amerika Serikat melawan makhluk asing tersebut. Tidak lama kemudian, salah satu alien mendadak muncul. Alien itu pun berhasil menangkap Garcia. Di sisi lain, Trent yang tidak sengaja melihat cahaya biru itu sekali lagi terpengaruh dan hendak berjalan menghampiri alien tersebut. Udah tahu cobaan kok dicobain lagi. Nah, untungnya dengan secepat kilat Mark segera menembaki alien itu dan akhirnya berhasil menyelamatkan Trent dan juga Garcia. Namun serangan dari Mark ternyata belum cukup untuk membunuh alien itu karena tiba-tiba alien itu kembali hidup dan langsung menyerang si polwan secara brutal dengan mengambil otaknya. Kini tersisa Mark, Trent, Garcia, Audrey, dan juga Sarge yang berhasil naik ke permukaan. Mereka juga melihat bahwa pesawat alien itu sedang melakukan pemulihan hingga kembali utuh seperti semula. Mereka pun memutuskan untuk menjauhi lokasi tersebut. Namun, rupanya pesawat itu telah mengutus beberapa pasukan alien raksasa yang ditugaskan untuk mengumpulkan manusia-manusia yang masih ada, di mana salah satu alien tersebut berhasil mengetahui Mark dan kawan-kawan lalu mencoba untuk mengejar mereka. Karena Garcia sudah terluka parah akibat insiden ledakan tadi, akhirnya dia memutuskan untuk mengulur waktu dan membiarkan Mark dan yang lain untuk pergi duluan. Dia kemudian mengejar alien itu dan akhirnya Garcia pun tewas disedot oleh alien. Oh shit! Nasib Mark dan kawan-kawan ternyata tidak jauh beda dengan Garcia, di mana satu alien berhasil mencegat mereka sambil menghancurkan 3 helikopter. Saat itulah alien tersebut menampakkan diri. Alien tersebut pun berencana untuk pindah ke lokasi lain dalam rangka mencari manusia-manusia yang masih tersisa di belahan muka bumi ini. Kembali ke Mark yang sedang menunggu giliran diambil otaknya, di mana saat Trent dan Audrey yang berhasil dibawa, Mark yang seorang mantan Hydra di Avengers pun berhasil lolos dan hampir terjatuh setelah dia berhasil menembaki tentakel yang membawa dirinya. Dengan semangat, Mark pun kembali masuk ke dalam pesawat, di mana kali ini dia bertemu langsung dengan satu penjaga alien yang ketika akan diserang tiba-tiba muncul alien lain yang menyelamatkan Mark. Loh, rupanya alien tersebut berbeda dengan alien yang satunya, yakni memiliki warna mata merah menyala kayak genderuwo.
Di waktu yang bersamaan, Trent dan Audrey masih selamat. Bersama dengan manusia lainnya, mereka diikat oleh sebuah jaring-jaring yang membuat tubuh mereka bergelantungan seperti daging kurban yang siap untuk disembelih. What is this place? Di tempat lain, si alien bermata merah itu mengajak Mark ke sebuah ruang rahasia. Rupanya di situ ada seorang wanita bernama Ellen yang sedang hamil. Ternyata Ellen ini adalah istri dari si alien bermata merah itu alias si Jarod. Nah, ternyata setelah para alien itu mengambil otaknya dan dimasukkan ke dalam tubuh alien, si Jarod pun entah gimana caranya bisa sadar, dia memanfaatkan tubuh alien itu untuk dia kendalikan. Tidak seperti korban lainnya yang berubah, nyatanya sisi manusia Jarod masih ada dan dia pun berjuang keras untuk melindungi istri dan bayinya. Sesaat kemudian, Ellen merintih kesakitan karena ternyata air ketubannya pecah. Sehingga mau tidak mau, Mark harus menjadi bidan dadakan untuk membantu Ellen melahirkan. Namun naasnya, Ellen harus meninggal dunia setelah berhasil melahirkan bayinya yang berjenis kelamin perempuan. Sama-sama pernah merasakan kehilangan orang yang disayangi, Mark pun berencana bekerja sama dengan Jarod untuk keluar dari pesawat tersebut, di mana Mark memiliki sebuah ide brilian untuk membuat kesepakatan dengan si Jarod, yakni dirinya bersedia mengurus dan mengeluarkan bayi tersebut dari sini asalkan Jarod mau membantunya mencari Trent anaknya. I'll get your daughter off this ship, okay? You help me find my son. Setelah itu, Mark pun dibawa ke ruangan lain. Di dinding ruangan itu ada sebuah lubang dan Mark pun disuruh untuk memasukkan tangannya ke dalam lubang itu. Rupanya, Mark diberikan hadiah berupa senjata berbentuk sarung tangan yang dilengkapi dengan pisau tajam. Sedangkan Jarod sendiri berinisiatif untuk meledakkan pesawat dengan menggunakan bola peledak milik alien sehingga Mark bisa keluar dari pesawat ini bersama dengan bayinya. I know this. I've seen this. Setelah itu, mereka berdua pergi ke ruangan CCTV alien untuk mencari di mana Trent dan Audrey berada. Ketika Trent dan Audrey sudah ditemukan, tiba-tiba muncullah satu alien yang merupakan bosnya datang untuk menangkap mereka. Saat itu juga Jarod menyuruh Mark untuk segera masuk ke dalam lift alien. Sementara dirinya akan melawan bos alien tersebut 1 lawan 1. Lalu Mark tiba di tempat Trent dan Audrey berada. Saat itu Trent dan Audrey berhasil meloloskan diri dari ikatan jaringnya dan melihat Sarge yang masih bergelantungan. Tanpa diduga muncul satu alien yang bersiap mengambil otak-otak para manusia yang ada di sana. Melihat Sarge yang berada dalam bahaya, Trent langsung melompat untuk menyelamatkannya. Dan sebagai seorang ayah yang peduli, tentu saja Mark tidak tinggal diam melihat putranya terlibat masalah. Dia lalu meletakkan bayi tersebut di tempat yang aman sebelum akhirnya ikut membantu Trent. Ketika Trent berhasil menyelamatkan Sarge, naasnya otak Trent diambil oleh alien itu dan nyawanya pun tidak bisa terselamatkan. Tidak terima dengan kematian Trent, amarah Mark langsung meledak. Mark pun menyerang alien tersebut dan pertempuran terjadi. Di sisi lain, Jarod masih bertarung dengan si bos alien. Namun sayangnya karena kalah kekuatan, nyawanya harus berakhir di tangan si bos alien. Dengan keterampilan bertarungnya, Mark berhasil melumpuhkan alien itu. Namun tiba-tiba alien lain datang untuk mengambil bayi tersebut. Saat itu juga Sarge berinisiatif mengalihkan perhatian alien itu dari si bayi. Namun sayangnya dia harus terluka setelah ditusuk oleh alien tersebut. Saat situasi mereka sudah semakin terpojok, tiba-tiba pesawat itu meledak. Sebelum menjemput ajalnya, ternyata Jarod berhasil menyelesaikan misinya untuk meledakkan pesawat itu.
Kembali ke Mark, Audrey, si bayi, dan juga Sarge yang berhasil selamat. Mereka melompat ke dalam sungai lalu berjalan ke tepian. Di sana mereka bertemu dengan dua warga lokal. Kedua orang itu pun menyuruh Mark beserta kawan-kawan untuk mengikutinya. Naasnya, Sarge harus meninggal karena tidak mampu bertahan dari luka tusukan alien tadi. Sehingga Mark dan Audrey terpaksa harus meninggalkan jasadnya begitu saja di sana. Mereka pun dibawa ke sebuah gubuk di dekat sawah. Salah satu dari warga lokal itu membuka helmnya yang ternyata dia adalah Mamang Iko Uwais. Iko dan temannya yang bernama Kanya pun terkejut saat melihat jika Mark adalah seorang polisi karena sejauh ini Iko menganggap polisi adalah sosok yang korup dan jahat, di mana mereka pun terlibat pertarungan di tengah sawah. Mang Iko nggak salah sih. Saat lagi seru-serunya bertarung, mendadak polisi lokal muncul. Mereka pun segera bersembunyi supaya tidak ditangkap oleh para polisi jahat itu. Karena situasi di sana sudah tidak aman lagi, Iko pun mengajak mereka untuk kabur dari sana secepatnya. Dan karena seharian ini mereka terus berjalan tanpa henti, akhirnya mereka berkemah di sebuah lahan kosong di tengah hutan. Saat beristirahat, Mark menjelaskan ke Iko dan Kanya kalau sebenarnya hanya ada satu alien yang asli, sedangkan sisanya cuman budak yang digerakkan dengan mengandalkan otak manusia. Dan dia berpikir kalau salah satu di antara mereka bisa dibebaskan, maka semuanya juga bisa diselamatkan. I only saw one real alien. Slaves. Mereka semua pun memutuskan untuk bermalam di sana. Mereka akan melanjutkan perjalanan besok pagi ke tempat yang lebih aman. Namun betapa terkejutnya Mark ketika bangun sudah ditodong senjata oleh seorang polisi yang pernah menjadi mad dog tak terkalahkan yang namanya Yayan. Dia mudah sekali dilumpuhkan. Namun ketika Iko akan membunuhnya, Audrey datang dan langsung menyarankan Iko untuk membawa si Yayan sebagai sandera. Mereka pun berjalan berkilo-kilometer hingga sampailah di sebuah lokasi yang mirip Candi Prambanan. Namun dalam film ini diubah menjadi Candi Siwa di negara Laos, yang sekarang candi ini dijadikan markas persembunyian Iko dan kawan-kawan serta warga yang ada di sini. Di sana Mark diperkenalkan dengan seorang ilmuwan bernama Harper yang langsung memeriksa darah milik si bocah yang sekarang sudah tumbuh begitu cepat menjadi manusia berusia 3 tahun hanya dalam waktu 2 hari saja. Wow. Setelah sampel darahnya selesai diperiksa, Harper menemukan sebuah fakta mengejutkan, di mana darah bocah itu mengandung sebuah zat yang mampu memblokir darah biru kaum alien. Dengan kata lain, darah milik si bocah tersebut mampu membunuh alien sekaligus menyadarkan semua manusia yang sekarang ini menjadi humanoid agar bisa kembali ingat dengan dirinya yang sebenarnya. Cell walls are denser, almost like a shield. Right. Okay, good. What's the bad news? We did her entire system and she's shutting down. Keistimewaan bocah tersebut sebenarnya tidak terlalu mengejutkan, mengingat dia sudah lahir dari seorang ibu yang terpapar cahaya biru alien sehingga pertumbuhan dan sel-selnya berbeda dengan kebanyakan manusia konvensional pada umumnya. Akhirnya, Mark dan kawan-kawan memiliki senjata yang bisa mereka gunakan untuk melawan bos alien dan pasukannya. Namun sayangnya, karena pertumbuhannya yang cepat membuat daya tahan tubuhnya menurun sehingga dia harus selalu membutuhkan transfusi darah untuk bertahan hidup. Tidak ingin kehilangan si bocah, Mark pun bersedia mendonorkan darahnya yang sudah terpapar oleh radiasi dari senjata aliennya. I was weaponized. Karena
Karena mereka tidak punya banyak waktu lagi, Harper bekerja keras membuat sebuah senjata dari darah si bocah yang bisa mereka gunakan untuk melawan pasukan alien tersebut. Dia pun berhasil menciptakan sebuah peluru yang dibuat dari campuran darah si bocah dengan cairan biru milik alien yang tidak sengaja ditemukan Kanya saat pesawat alien meledak waktu itu. We can free them all. This is all we'll have for the next 24 hours. Keesokan harinya, Audrey menemani Kanya untuk memasang jebakan di hutan dekat candi tanpa mengetahui jika bos alien baru saja mengirim anak buahnya untuk turun menyerang manusia. Dan barulah setelah mereka memasang jebakan, mereka mendengar satu suara yang diiringi dengan angin kencang. Lalu tiba-tiba muncul alien yang menyerang si Audrey dan pertempuran pun terjadi. Sialnya, senapan Kanya kehabisan peluru. Mau tidak mau dia terus berlari dari kejaran alien itu. Namun tanpa disadari, dia malah masuk ke sarang ranjau hingga membuatnya terjebak dan tidak sengaja menginjak salah satu ranjau di sana. Tidak bisa lari kemana-mana lagi, Kanya pun memutuskan untuk mengorbankan diri demi menyelamatkan kawan-kawannya. No, Kanya, please. Setelah insiden itu, Audrey kembali ke markas. Sadar bahwa para alien akan datang ke sini, Mark pun menyarankan Iko dan para warga untuk segera pergi dari sini. Namun, karena Iko tidak ingin kehilangan satu-satunya tempat yang sudah menjadi rumah mereka selama ini, Iko pun memutuskan untuk mempertahankan tempat ini dan menyuruh beberapa anak buahnya untuk memasang jebakan di setiap terowongan. Di sisi lain, Mark teringat dengan tren yang mungkin bisa diselamatkan dengan menggunakan darah si bocah. Mark berencana keluar sendirian dan masuk ke dalam pesawat alien untuk menyadarkan semua alien humanoid karena Mark percaya jika dalam diri mereka tetaplah seorang manusia. Sementara itu, Iko dan kawan-kawan yang masih berada di terowongan bersiap-siap melancarkan serangan ke alien tersebut. Lalu, pertempuran Iko CS melawan alien pun terjadi. Meski satu alien sudah tumbang, namun satu alien lagi langsung datang. Tanpa berperasaan, alien itu langsung menghabisi beberapa anak buahnya Iko dalam sekejap hingga hanya tersisa Iko seorang. Pada akhirnya, duel 1 lawan 1 antara Iko dengan alien itu pun berlangsung dengan cukup sengit. Mengetahui anak buahnya kalah, si bos alien kesal hingga memutuskan untuk terjun langsung ke dalam pertempuran tersebut. Di luar candi, dengan hati-hati Mark masuk ke pesawat alien untuk mencari ruangan meriam dan berencana menyuntikkan darah si bocah ke dalam meriam yang biasa dipakai untuk menembakkan cahaya birunya. Namun tiba-tiba muncul satu alien yang langsung menghalangi Mark dan pertempuran pun terjadi lagi. Anehnya, saat alien itu melihat cincin milik mendiang istri Mark terjatuh, alien itu bertingkah aneh dan mendadak berhenti menyerang Mark. Saat itulah Mark menyadari kalau alien itu adalah Trent putranya.
Setelah berhasil mengatasi Trent yang sudah jadi alien, Mark mulai menyuntikkan darah si bocah ke dalam peluru alien berbentuk bola yang bisa meledakkan cahaya biru itu dengan harapan cahaya itu bisa menyembuhkan semua humanoid termasuk Trent, sehingga mereka bisa ingat kembali dengan diri mereka yang sebenarnya. Namun, tiba-tiba bos alien datang dalam Megazord aliennya dan merusak kapal tersebut, lalu melemparkan meriamnya sehingga rencana Mark pun menjadi gagal. Kembali ke Iko dan kawan-kawan yang saat ini melawan alien yang masuk ke terowongan sehingga Iko tidak punya pilihan lain selain membawa semua warga keluar meninggalkan tempat tersebut. Bahkan dia juga terpaksa membebaskan si Mad Dog Yayan untuk membantunya. Tetapi di luar sudah banyak sekali alien yang menunggu mereka. Lebih tepatnya, mereka mengincar si bocah yang memiliki darah yang bisa mengalahkan cahaya biru alien itu. Di sisi lain, saat salah satu alien hendak menyerang Audrey yang membawa si bocah, Harper langsung pasang badan untuk melindungi mereka dengan melawan alien tersebut. Namun sayangnya pertarungan itu harus berakhir dengan kematian Harper. Mark CS pun harus berjuang sekuat tenaga demi melindungi si bocah, satu-satunya pembawa harapan umat manusia. Di detik berikutnya, bantuan tambahan pun datang. Trent yang sudah sadar akan siapa dirinya ikut membantu mereka dan langsung menyerang si bos alien dengan Megazord-nya. Sementara itu, Mark dan kawan-kawan masih melawan serangan alien. Sayangnya di pertarungan itu Yayan harus tewas setelah dihabisi oleh kedua alien yang menyerangnya. Di sisi lain, si bocah mendekati alat meriam yang sempat gagal itu, tapi sekarang kembali berfungsi berkat si bocah. Trent yang melihat hal itu langsung mengambil meriam tersebut lalu menembakkan meriam itu tepat ke arah bos alien. Hingga akhirnya cahaya biru itu pun berubah menjadi merah dan kembali menyadarkan semua humanoid. Setelah pertempuran selesai, Trent bersama dengan si bocah yang dinamai Ross itu pun berniat pergi keluar angkasa dengan terbang menggunakan pesawat tersebut. 10 tahun kemudian, Ross kecil kini sudah tumbuh menjadi seorang wanita dewasa yang tangguh. Bersama-sama mereka akan memburu bangsa alien untuk melindungi bumi dan mempertahankan peradaban umat manusia di dunia. Dan film pun tamat dengan happy ending. Film ini mengajarkan kepada kita untuk terus berjuang walau ada banyak sekali hambatan. Selain itu, tidak lupa juga dengan pengorbanan. Nah, kalau warga Nobar sendiri suka nggak sama film-film alien begini? Langsung sampaikan aja di komentar. Dan kalau rame dan banyak yang suka, nanti saya akan garap film lanjutannya, yaitu Skyland. Tentu saja, di situ ada Kang Yayan yang mestinya akan lebih brutal karena dia akan menjadi cyborg. Lah, jadi cyborg kayak Ambatron? Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang jidatnya lebar kayak landasan pacu, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan Kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.